Matius pasal 6 pada ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-15. Ada 3 hal utama dari doa Bapa Kami yang hari ini akan kita pelajari bersama. 3 hal utama dari doa Bapa Kami. Yang pertama, ketika kita melihat pada ayatnya yang ke-9, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, ini berbicara tentang pujian. Ini berbicara tentang penyembahan. Pujian penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita yang ada di sorga. Yang pertama di atasnya, kita menaikkan segala pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa menyampaikan Bapa Kami yang di sorga, berarti kita mengakui, bahkan membuat pengakuan pengagungan hanya bagi Allah sumber keselamatan. Kita mengagungkan kebesaran Allah karena kita menyaksikan Allah menyatakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Kenapa kita mengagungkan Dia? Karena Dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. Dia adalah sumber pertolongan. Karena Dia adalah sumber pemulihan. Karena Dia adalah sumber kesembuhan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup memberkati saudara dan saya, dan sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Untuk itu saudara-saudara, Allah yang kita sembah dan kita agungkan tidak ada yang lain adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang sama. Allah di dalam Yesus Kristus, Dialah Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang kita agungkan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saudara, kita saat ini berada di akhir dari akhir zaman. Dan kalau kita berada di akhir dari akhir zaman, berarti ada tanda-tanda yang sudah begitu banyak. Ada begitu nubuatan-nubuatan yang sudah tertulis ribuan tahun lamanya, semakin hari semakin digenapi. Dan itu pasti akan datang. Saudara, kita akan ada dalam era akhir dari akhir zaman. Dan dalam era ini, saudara, ada 2 macam manusia. Ada 2 macam orang Kristen yang akan menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Yang pertama, orang Kristen yang selalu berdoa dan setia dan tekun berdoa. Dan yang kedua adalah orang Kristen yang tidak suka berdoa. Nah saudara, hari-hari ke depan, bahkan saat-saat ini, sudah terjadi banyak goncangan-goncangan semakin besar. Karena kedatangan Tuhan pasti, dan itu didahului dengan segala macam goncangan yang ada. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan dan kesulitan, peperangan di sana sini, penganiayaan di sana sini. Waktu kita menjadi orang yang senantiasa setia berdoa, memuji dan menyembah Allah, maka kita akan kuat dan teguh dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan. Tapi yang tidak setia berdoa akan jadi orang Kristen yang keropos, akan jadi orang Kristen yang mudah roboh, akan jadi orang Kristen yang mudah putus asa. Itulah orang Kristen yang tadi saya katakan yang kedua, bahwa yang tidak senantiasa setia berdoa. Dia suka berdoa nanti kalau dia ada dalam masalah. Kalau dia senang, dia mulai meninggalkan. Nah saudara-saudara, senantiasa berdoa pada hari-hari ini. Karena hambatan apapun juga, yang pertama adalah agungkan kebesaran Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 3
pada ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-20. Di situ dia bilang begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Pada ayat yang ke-20 dia bilang, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, Paulus ajarkan bahwa hanya Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang layak kita sembah. Kenapa? Karena Dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Terkadang yang kita doakan, kita meminta sesuatu, kita membawa pergumulan hidup kita, tapi jawaban-jawaban doa dalam hidup kita terkadang kita tidak bisa pikirkan. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan pikirkan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Saudara, yang pertama tadi saya katakan, 3 hal utama yang kita pelajari adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Dan yang kedua, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saudara, ada satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham, yang memiliki 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Dan tiba pada ujian yang akan diperhadapkan dengan Abraham. Saudara, seringkali kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan Abraham. Bagaimana ketika dia diuji, dia disuruh untuk membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan. Anak yang digumulinya luar biasa. Dia siap dan taat menjalankan. Bersama dengan bujangnya, mereka berjalan dengan Ishak yang siap untuk dikorbankan. Saudara, Abraham dan Ishak naik ke Gunung Moria, dan saudara Ishak bertanya, sudah ada kayu api, tapi di mana dombanya? Apa yang Abraham bilang? Saudara, dengan iman Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Sebagai seorang ayah, perih tentu hatinya. Tetapi dengan imannya dia meyakini bahwa ini perintah Allah dan dia harus laksanakan. Dia tidak tahu bahwa Allah akan menyiapkan sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Ishak bertanya, sudah ada kayu, mazbah sudah siap, di mana domba? Jawaban yang disampaikan oleh Abraham, Allah nyatakan sesuai dengan apa yang dia katakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Abraham mendirikan mazbah, menyusun kayu, dan mengikat Ishak. Disitulah dia menyaksikan kedahsyatan doanya, kedahsyatan imannya. Sesuai dengan tadi poin yang kedua, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita tahu bahwa dalam setiap masalah saudara dan saya kita hadapi, ketika kita menghadapinya dengan sungguh, yang pertama saudara, Tuhan pasti tahu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Itu tadi poin yang pertama tadi. Ketika kita dengan sungguh setia berdoa kepada Tuhan Allah Bapa kita, dengan sungguh-sungguh Dia akan menyediakan bagi kita. Untuk itu Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita belajar juga bahwa ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah jauh. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dekat dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang luar biasa, saudara, yakinilah Tuhan memberikan jalan keluar. Besar atau kecil masalah yang saudara hadapi, yakinilah bersama dengan Tuhan ada jalan
itulah yang akan mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Sekali lagi saya katakan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan sajalah yang akan mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Mujizat itu Allah menyediakan. Begitu mari Bapak, saudara-saudara, apapun pergumulan, apapun masalah dalam hidup rumah tangga, apapun yang saat ini sementara engkau gumuli, teruslah mendekat kepada Allah. Yakinilah, sesulit dan seberat apapun, Allah akan menyediakan bagi saudara dan saya. Apapun harus kita yakin, Tuhan akan menyiapkan dalam kehidupan. Hal yang ketiga, hidup kita akan ada aman dalam perlindungan. Hidup kita akan aman dalam perlindungan. Saudara, saya ajak kita buka Injil Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama baca pada ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kita mulai. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kamu itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara, hidup kita ada dan aman dalam tangan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, burung pipit itu begitu tidak berharga, tapi Tuhan perhatikan. Apalagi saudara dan saya, pasti lebih Tuhan perhatikan. Nah, untuk itu kalau kita ada sampai saat ini saudara, tentu saudara dan saya menghadapi berbagai macam tantangan dan berbagai macam pergumulan. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara dan saya ada sampai saat ini, kita harus mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir akan masa depan, akan hari esok, akan pekerjaan saudara, akan keluarga saudara, akan kesehatan saudara. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Tapi bagaimana saudara menyikapinya dengan cara hidupmu, dalam keintimanmu dengan Tuhan? Selalu datang berseru kepada Allah Bapa kita. Dia berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami ini menjadi satu doa yang dimana ketika kita berdoa dalam doa Bapa kami, mengingatkan kita bahwa yang pertama saudara, pengagungan akan Tuhan Allah. Itu yang pertama. Ketika kita berdoa Bapa kami, yang pertama kita akui bahwa kita mengagungkan akan kuasa Allah, akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang kedua, Allah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi orang-orang yang dekat dengan Dia. Kita adalah anak-anak Allah. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Dia, kita hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita bangun keintiman dengan sungguh-sungguh, kita akan menyaksikan karya mujizat Allah yang nyatakan dalam hidup. Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena hidup kita ada di dalam